Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Oke, dalam video kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Jadi sudah masuk materi bab 2 ya. KD-nya yaitu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Kemudian KD 4.2 yaitu menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya. Perhatikan peta konsep berikut. Pada peta konsep ini kita dapat melihat materi-materi yang akan kita pelajari pada bab 2. Itu diantaranya ada pengertian keanekaragaman hayati, terus juga kita akan mempelajari tingkatan keanekaragaman hayati yang dibedakan menjadi 3. Ada keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Selanjutnya kita juga akan mempelajari tipe-tipe ekosistem, baik itu ekosistem perairan maupun ekosistem daratan. Lalu kita juga akan mempelajari keanekaragaman hayati di Indonesia dan penyebab menghilangnya keanekaragaman hayati, serta usaha-usaha pelestarian keanekaragaman hayati, baik itu pelestarian secara in situ maupun pelestarian secara ex situ. Dan yang terakhir, materi yang akan kita pelajari adalah klasifikasi makhluk hidup. Disimak baik-baik ya videonya. Perhatikan gambar berikut. Gambar pada pojok kiri atas itu ada gambar hutan, terus sebelahnya ada gambar gurun, di bawahnya ada gambar savana, di sebelahnya itu ada gambar terumbu karang. Dari gambar-gambar ini dapat kita simpulkan bahwa tiap daerah itu memiliki keanekaragaman hayati yang berbeda-beda. Nah, keanekaragaman hayati ini sangat diperlukan untuk pelestarian makhluk hidup dan juga untuk daur materi atau aliran energi ya. Nah, tetapi dari masa ke masa kita perhatikan justru keanekaragaman hayati ini kualitasnya semakin menurun. Atau mungkin di masa depan kalau misalnya tidak kita jaga, bisa saja keanekaragaman hayati ini menghilang. Nah, kita sebagai manusia yang memiliki akal, lalu juga di Quran disebutkan bahwa manusia itu adalah khalifah di muka bumi. Khalifah itu apa artinya? Pemimpin. Nah, maka kita itu wajib untuk melestarikan bumi kita tercinta ya, supaya anak cucu kita juga dapat merasakan, juga dapat memanfaatkan sumber daya alam atau keanekaragaman hayati di muka bumi ini ya. Sebelum kita masuk materi lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita mengenal apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati itu. Nah, menurut UU nomor 5 tahun 1994, keanekaragaman hayati itu adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antara spesies dengan ekosistem. Jadi, secara singkatnya, keanekaragaman hayati itu adalah variasi organisme atau variasi makhluk hidup. Nah, tingkat keanekaragaman hayati itu dibedakan menjadi 3. Ada keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies atau keanekaragaman jenis, terus ada keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman gen itu adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam satu spesies atau satu jenis satu jenis makhluk hidup. Sedangkan keanekaragaman jenis atau spesies itu adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Selanjutnya, keanekaragaman ekosistem itu dapat ditunjukkan dengan adanya variasi ekosistem di permukaan bumi. Kita lihat contohnya di sini. Contoh dari keanekaragaman gen dan keanekaragaman spesies, lalu juga contoh dari keanekaragaman ekosistem. Tapi yang biasanya sulit dibedakan itu antara keanekaragaman gen dan keanekaragaman spesies. Keanekaragaman gen itu contohnya adalah mangga. Jadi di sini ada mangga yang berbeda-beda varietas.
Ada mangga gedung, ada mangga gedong gincu, ada mangga golek, ada mangga madu, ada mangga kelapa, terus ada mangga apel. Nah, walaupun di sini berbeda-beda ya, tetapi masih dalam satu spesies, yaitu mangga. Yang nama ilmiahnya itu masih sama, Mangifera indica. Yang berbeda itu cuman varietasnya aja. Kalau keanekaragaman gen. Sedangkan keanekaragaman spesies, itu contohnya di sini ada ini ya, ada genus Panthera. Itu ada singa. Singa itu Panthera leo, terus harimau, nama ilmiahnya Panthera tigris. Kemudian ada jaguar, nama ilmiahnya Panthera onca. Terus ada macan tutul, nama ilmiahnya Panthera pardus. Nah, di sini walaupun fisiknya itu hampir sama, mereka itu berbeda spesies. Nama spesiesnya aja, nama ilmiahnya tadi berbeda-beda. Yang sama itu cuma genusnya aja, Panthera. Ya. Jadi kalau keanekaragaman spesies itu fisiknya hampir sama, tetapi spesiesnya berbeda. Sedangkan keanekaragaman gen itu fisiknya sama dan masih dalam satu spesies. Contoh lain dari keanekaragaman gen, kalau di hewan, itu ada ayam ya. Ayam kan itu ada banyak tuh. Ada ayam boiler, ada ayam Bangkok, ayam Bali, ayam Banten, ayam cemani, dan lain sebagainya. Nah, itu masih dalam satu spesies. Ayam itu ya, nama ilmiahnya masih sama, Gallus. Sedangkan contoh lain dari keanekaragaman spesies, kalau misalnya pada tumbuhan, kita lihat ada tanaman kelapa, terus tanaman pinang, terus ada aren sama sawit. Itu kan fisiknya hampir sama ya, tetapi mereka itu berbeda spesies. Lalu yang terakhir, contoh dari keanekaragaman ekosistem. Itu yang paling gampang ya, gampang diidentifikasi karena keanekaragaman ekosistem ini adalah variasi ekosistem. Di sini ada contohnya, ada ekosistem hutan, terus ada ekosistem perkebunan, ada ekosistem laut, danau, dan lain sebagainya. Tipe ekosistem itu dibedakan menjadi dua. Ada ekosistem perairan dan ada ekosistem daratan. Kelompok makhluk hidup di dalam ekosistem perairan itu dapat dibedakan menjadi plankton, nekton, neuston, bentos, dan perifiton. Kita lihat di sini gambarnya ya. Jadi kalau plankton itu adalah mikroorganisme yang terdiri atas fitoplankton maupun zooplankton. Jadi fitoplankton ataupun zooplankton ini dapat bergerak berpindah-pindah tempat, tetapi bergeraknya itu secara pasif ya, karena dipengaruhi oleh arus air. Contohnya dari plankton ini adalah ganggang bersel satu atau protozoa. Selanjutnya yaitu nekton. Nekton ini adalah organisme yang bergerak aktif. Contohnya adalah ikan, katak. Lalu neuston. Neuston itu adalah organisme yang melayang di permukaan air ya. Contohnya di sini ada hewan serangga ya, serangga yang mengapung di permukaan air tuh biasanya. Terus juga ada teratai, ada eceng gondok. Selanjutnya ada bentos. Bentos itu adalah organisme yang ada di dasar air. Contohnya di sini ada kerang, cacing, kepiting, udang, dan lain sebagainya. Lalu ada perifiton. Perifiton adalah organisme yang menempel pada organisme lain. Contohnya di sini ada ganggang, siput, dan lain sebagainya. Nah, ekosistem perairan itu dibedakan menjadi ekosistem air tawar dan ada ekosistem air laut. Ciri-ciri dari ekosistem air tawar itu memiliki salinitas atau kadar garam yang rendah. Kemudian dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Selanjutnya adalah penetrasi atau masuknya cahaya matahari itu kurang. Nah, air tawar, ekosistem air tawar, berdasarkan arus air itu dibedakan lagi menjadi dua. Ada ekosistem air tawar lentik dan lotik. Kalau lentik, itu adalah ekosistem air tawar yang arusnya itu diam. Contohnya adalah danau, rawa. Sedangkan lotik, berarti airnya itu mengalir. Contohnya adalah sungai atau enggak air terjun.
Nah, berdasarkan intensitas cahaya matahari yang menembus air, ekosistem air tawar itu dibagi menjadi beberapa zona. Di antaranya ada zona litoral. Zona litoral ini adalah zona perairan dangkal, di mana airnya itu dapat ditembus oleh sinar matahari sampai ke dasar permukaan air ya. Kemudian ada yang kedua, zona limnetik. Zona limnetik itu adalah zona perairan terbuka yang jauh dari tepian. Tetapi pada zona limnetik ini tetap cahaya matahari dapat menembus air. Selanjutnya yang ketiga adalah zona profundal. Kalau zona profundal itu adalah daerah perairan dalam yang tidak dapat ditembus oleh sinar matahari. Nah, biasanya pada zona profundal ini dihuni oleh hewan-hewan predator ya, atau enggak hewan pengurai. Selanjutnya adalah ekosistem air laut. Ciri-ciri dari ekosistem air laut yaitu memiliki kadar garam tinggi atau salinitasnya tinggi. Lalu juga tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Kemudian, memiliki perbedaan suhu antara di permukaan air dan juga antara di kedalaman air ya. Kemudian juga memiliki arus laut yang dipengaruhi oleh arah mata angin, terus juga dipengaruhi oleh gaya gravitasi, gaya tektonik, suhu, kemudian massa jenis air ya. Kemudian ciri yang selanjutnya dari ekosistem air laut itu habitatnya menyatu ya antara laut yang satu dengan laut yang lainnya. Nah, berdasarkan intensitas cahaya matahari yang menembus air, ekosistem air laut itu dibedakan menjadi beberapa zona. Di antaranya ada zona fotik, zona twilight, dan zona afotik. Kalau zona fotik itu adalah zona yang kedalamannya kurang dari 200 meter dan itu masih dapat ditembus oleh sinar matahari airnya ya. Nah, biasanya pada zona fotik ini dihuni oleh produsen-produsen yang melakukan fotosintesis. Dan juga ada ikan, terus ada coelenta rata dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada zona twilight. Zona twilight itu kedalamannya antara 200 sampai 2000 meter. Pada zona twilight ini sinar matahari itu masih bisa tembus, tetapi remang-remang ya. Jadi untuk organisme yang melakukan fotosintetik itu tidak efektif lagi. Selanjutnya yang terakhir ada zona afotik. Kalau zona afotik itu kedalamannya lebih dari 2000 meter. Jadi laut dalam ya. Pada zona ini sinar mataharinya itu tidak dapat menembus. Jadi zona afotik itu keadaannya gelap gulita. Selanjutnya pembagian zona dari pantai hingga ke tengah laut itu dibedakan menjadi beberapa zona. Di antaranya ada zona litoral, zona neritik, zona batial, dan zona abisal. Zona litoral. Zona litoral itu adalah zona pasang surut. Jadi pada daerah ini itu akan terendam air ketika pasang dan akan berubah menjadi daratan ketika surut. Biasanya organisme yang hidup pada zona litoral itu seperti udang, terus kerang, dan lain sebagainya. Kemudian ada zona neritik. Zona neritik itu adalah zona air dangkal ya, yang dapat ditembus oleh sinar matahari, yang kedalamannya itu kurang dari 200 meter. Pada zona neritik ini banyak terdapat produsen yang melakukan fotosintetik. Kemudian ada zona batial. Zona batial ini adalah daerah dengan kedalaman antara 200 sampai 2000 meter yang sinar mataharinya itu remang-remang. Kemudian ada zona abisal atau zona laut dalam atau palung laut ya. Pada zona abisal ini sinar matahari tidak dapat tembus, jadi keadaannya gelap dan biasanya itu dihuni oleh makhluk-makhluk predator atau makhluk pengurai. Macam-macam ekosistem air laut itu dibedakan menjadi ekosistem laut dalam, ekosistem terumbu karang, ekosistem estuari, dan kemudian ada ekosistem pantai pasir dan ekosistem pantai batu. Ekosistem laut dalam itu adalah ekosistem yang terdapat di laut dalam atau di palung laut yang gelap karena tidak dapat ditembus oleh sinar matahari. Nah, biasanya organisme yang hidup pada laut dalam ini memiliki sisik yang mengandung fosfor sehingga dapat bercahaya ya.
Kemudian juga ada organisme-organisme predator lainnya. Yang organisme ini sangat kuat, sangat tahan terhadap tekanan air yang tinggi. Kemudian ada ekosistem terumbu karang. Nah, ekosistem terumbu karang terdapat di laut yang dangkal dengan air yang jernih. Kemudian ada ekosistem estuari. Ekosistem estuari ini terdapat di daerah pencampuran air laut dengan air sungai. Jadi adanya itu di daerah ini ya, di daerah muara sungai. Berarti airnya itu air payau. Salinitasnya itu lebih rendah dari air laut, tetapi lebih tinggi daripada air tawar, sekitar 5-25 ppm. Nah, ekosistem estuari itu memiliki ekosistem yang khas. Di antaranya ada ekosistem padang lamun atau ekosistem seagrass. Ekosistem padang lamun ini adalah habitat pantai yang biasanya ditumbuhi oleh seagrass. Nah, biasanya hewan yang tinggal pada ekosistem seagrass itu terdiri atas duyung, bulu babi, kepiting renang, udang, penyu, dan lain sebagainya. Kemudian ada ekosistem mangrove. Hutan mangrove ya. Ekosistem ini didominasi oleh tanaman bakau, kayu api, dan bogem. Hewan-hewan yang hidup di ekosistem ini antara lain ada burung, buaya, ikan, biawak, kerang, siput, kepiting, udang, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah ekosistem pantai pasir. Ekosistem pantai pasir ini terdiri atas hamparan pasir yang terus diterjang oleh ombak ya. Vegetasi yang dominan itu terdiri atas formasi Pescaprae dan formasi Barringtonia. Formasi Pescaprae itu terdiri atas tanaman berbatang lunak dan berbiji. Contohnya adalah Vigna marina. Sedangkan formasi Barringtonia itu terdiri atas tanaman perdu atau pohon. Misalnya adalah Hibiscus tiliaceus. Lalu yang terakhir ada ekosistem pantai batu. Namanya juga pantai batu. Berarti pada ekosistem ini terdapat bongkahan batu, baik itu bongkahan batu yang berukuran besar maupun bongkahan batu yang berukuran kecil. Nah, organisme yang dominan pada ekosistem ini biasanya adalah ganggang coklat, ganggang merah, siput, kerang, kepiting, burung, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada ekosistem darat. Ekosistem darat itu terdiri atas ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem sabana, ekosistem padang rumput, terus ada ekosistem gurun, ekosistem hutan gugur, ekosistem taiga, dan ekosistem tundra. Kita bahas satu-satu. Hutan hujan tropis itu terdapat di daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa, seperti Sungai Amazon, terus ada Amerika Selatan, terus ada Asia Tenggara, Indonesia, Thailand, Malaysia, itu memiliki hutan hujan tropis. Jadi ciri-ciri dari hutan hujan tropis itu memiliki curah hujan yang tinggi, antara 200 sampai 450 cm per tahun. Kemudian ciri-ciri yang lainnya adalah tumbuhannya itu memiliki kanopi. Lalu mataharinya bersinar sepanjang tahun. Next, ekosistem sabana. Ekosistem sabana ini merupakan ekosistem padang rumput yang diselilingi oleh pohon-pohon. Sabana itu ada di daerah tropis dengan curah hujan 90 sampai 150 cm per tahun. Contohnya di Kenya, Afrika, Australia Utara, terus di Indonesia. Indonesia itu adanya di Pulau Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur ya. Selanjutnya, itu ada ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput ini terdapat di daerah tropis hingga beriklim sedang. Misalnya di Indonesia, terus ada di Amerika Selatan, terus ada di Australia, Hongaria, atau di Rusia bagian selatan. Ciri-ciri dari ekosistem padang rumput ini memiliki curah hujan rata-rata 25-50 cm per tahun, dan hujannya itu turunnya tidak merata. Kemudian ada ekosistem gurun. Ekosistem gurun ini merupakan ekosistem padang luas yang tandus karena jarang turun hujan ya. Jadi curah hujannya itu sangat rendah, kurang dari 25 cm per tahun. Contohnya adalah gurun Gobi atau gurun Sahara di Afrika. Lalu ada ekosistem hutan gugur. Ekosistem hutan gugur ini ada di daerah subtropis atau di daerah yang memiliki 4 musim. Contohnya ada di Amerika Serikat bagian timur, Chili, Eropa Barat, dan Asia Timur. Ciri-cirinya adalah curah hujan di biome ini merata sepanjang tahun, yaitu antara 75 sampai 100 cm per tahun. Lalu tumbuhannya juga rata-rata memiliki daun yang lebar ya. Contoh, tumbuhan yang ada di hutan gugur ini ada tumbuhan maple, terus ada tumbuhan ek.
yang ketika musim gugur, itu daunnya akan berubah menjadi merah hingga kecoklatan dan kemudian akan berguguran ya. Lalu ada ekosistem taiga. Nah, ekosistem taiga itu terdapat di antara subtropis dan kutub. Contohnya adalah Amerika Utara, Alaska, semenanjung Skandinavia, dan Rusia. Jadi pada ekosistem taiga ini, vegetasi atau tanaman yang dominannya itu adalah tanaman berdaun jarum atau konifer ya. Contohnya adalah cemara. Nah, di sini pernah dengar istilah ini nggak? Evergreen. Nah, itu kan mengacu pada tumbuhan berdaun jarum. Jadi, tumbuhan evergreen ini tetap hijau walaupun dalam keadaan turun salju. Jadi kan biasanya kalau tanaman di hutan gugur ini, kalau misalnya turun salju, itu kan tanamannya akan menggugurkan daunnya ya. Nah, kalau di sini, pada tanaman evergreen, itu tanamannya tetap hijau walaupun turun salju. Nah, biasanya itu ada di ekosistem taiga adanya ya. Oke, selanjutnya adalah ekosistem tundra. Jadi ekosistem tundra ini adalah ekosistem yang paling dingin di antara ekosistem yang lainnya. Ekosistem tundra ini dibedakan menjadi dua macam, ada tundra arktik dan tundra alpin. Nah, ekosistem tundra, permukaan tanahnya itu dilapisi oleh salju ya, yang akan mencair ketika musim panas. Nah, musim dingin pada daerah ekosistem tundra itu berlangsung lama, sekitar 9 bulan, dan itu sinar matahari itu tidak muncul. Sedangkan musim panasnya itu sekitar 3 bulan ya. Jadi tanaman atau vegetasi yang dominan pada ekosistem tundra ini biasanya adalah lumut ya, lumut sphagnum, terus juga lichen. Lalu juga ada tumbuhan perdu, tumbuhan yang berbatang pendek, yang siklus hidupnya itu singkat, cuman 2 bulan, dan itu sudah menghasilkan bunga dan biji untuk reproduksi selanjutnya. Yang nanti pada musim salju itu, ya mereka akan dorman ya, atau tidur. Nah, tundra arktik. Tundra arktik itu terdapat di daerah kutub utara, Rusia, Siberia, Kanada, dan Finlandia. Sedangkan tundra alpin itu terdapat di puncak pegunungan yang tinggi, yang biasanya itu tertutupi oleh lapisan salju. Contohnya adalah puncak Gunung Jayawijaya, Papua. Oke, anak-anakku, itu semua adalah materi yang kita pelajari hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.